Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Ian Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Kita akan susun dari jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Di video ini saya akan munculkan nanti studi kasusnya, yang mana nanti kasus tersebut akan kita susun ke dalam jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Nah, ini dia. Ini data neraca saldo untuk PD sayang kamu, bukan lagi ya kan? Periode 1 Desember 2021. Kemudian di sebelahnya ini adalah data transaksi yang terjadi pada PD sayang kamu selama bulan Desember. PD itu perusahaan dagang ya cuy. Oke, kemudian kita lihat pertanyaannya, diminta buatlah jurnal umum, posting ke buku besar, sampai nanti dia buatlah jurnal pembalik. Nah, di sini sudah disediakan data penyesuaiannya juga, cuy. Yuk, langsung aja kita eksekusi. Jurnal umum, general journal. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal perusahaan. Jadi, yang namanya jurnal umum, dia bersumber dari bukti-bukti transaksi. Kemudian, bukti-bukti transaksi itulah yang disusun ke dalam bentuk jurnal umum. Oke, langsung aja kita gaskan. Nah, ini tabel jurnal umum untuk perusahaan dagang. Ada kolom tanggal, syarat, keterangan, kode akun, debit dan kredit dalam ribuan rupiah. Nah, seperti biasa, ini adalah mekanisme debit kreditnya. Jadi, berbeda dengan di perusahaan jasa ya, di perusahaan dagang ada penjualan dan pembelian. Sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Bedanya cuma sedikit saja. Kita akan mulai transaksi yang pertama. Tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk bulan Desember. Nah, kalau kita bayar sewa untuk periode berjalan atau hanya untuk bulan tersebut, maka akan menjadi beban nanti nama akunnya. Berarti beban sewa. Beban sewa bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Sehingga tanggal 1 Desember syaratnya kosong, berarti keterangannya beban sewa di debit 1.500.000, kemudian kas di kredit 1.500.000. Wow, mudah banget. Langsung kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 2 Desember dibeli perlengkapan toko 1.500.000 secara tunai. Ini gampang kali cuy. Kalau kita beli perlengkapan toko, berarti perlengkapan kita bertambah. Bertambah di mana? Di debit, harta itu kan. Maka tanggal 2 Desember perlengkapan toko di debit 1.500.000, kemudian karena dia tunai, kas di kredit 1.500.000. Wow, mudah banget. Transaksi berikutnya. Tanggal 3 Desember dibeli barang dagang dari toko makmur 5 juta, syaratnya 2/10 N/30. Nah, kita sudah masuk nih ke transaksi perusahaan dagangnya ya. Tanggal 3 Desember, kalau dibeli barang dagang, berarti pembelian kita bertambah. Pembelian bertambah di debit. Maka sebelum kita masuk ke kolom keterangan, kita isi dulu kolom syaratnya 2/10 N/30. Pembeliannya di debit 5 juta, karena dia ada syarat, berarti dia pembeliannya bersifat kredit ya. Berarti dia belum bayar, maka yang muncul adalah utang dagang, utang bertambah di kredit, maka utang dagang kredit 5 juta. Wow, mudah banget. Nah, 2/10 N/30 ini artinya akan dibeli potongan 2% apabila pelunasan terjadi dalam jangka waktu 10 hari semenjak hari transaksi. Kemudian batas pelunasan 30 hari. Lewat 10 hari maka dia tidak dapat potongan N. Itu dia maksudnya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 5 Desember menjual barang dagang secara kredit kepada UD Sentosa. Kalau kita menjual berarti penjualan kita bertambah di kredit. Maka karena kita menjualnya secara kredit, maka piutanglah yang muncul. Tanggal 5 Desember, piutang dagang di debit 7.500.000, kemudian penjualan di kredit 7.500.000. Dah, selesai. Kita lanjut transaksi yang selanjutnya. Ini harusnya satu tabel ya, tapi kan karena kita proses belajar, jadi saya pisah-pisah atau saya potong biar muat di dalam laptop saya ini. Tanggal 7 Desember, membeli barang dagang dari toko Jaya
secara tunai 2.500.000 7 Desember. Maka di sini kalau dia membeli barang dagang, pembeliannya bertambah, di debit 2.500.000, kemudian kasnya berkurang, di kredit 2.500.000. Wow, mudah banget. Transaksi selanjutnya, tanggal 10 Desember membeli peralatan toko secara tunai. Nah, tanggal 10 Desember. Kalau kita membeli peralatan toko, berarti harta kita bertambah berupa peralatan toko. Maka peralatan toko bertambah di debit 1.200.000. Kemudian karena dia tunai, kas kita berkurang di kredit 1.200.000. Dah, selesai coy. Mudah banget. Transaksi yang selanjutnya tanggal 15 Desember. Menerima pelunasan dari UD Sentosa atas penjualan barang dagang tanggal 5 Desember. Coba kita intip lagi ya, tanggal 5 Desember tuh ngapain ya kita ya. Nah, 5 Desember kita menjual barang secara kredit kepada UD Sentosa seharga 7.500.000. Berarti di tanggal 15 ini kita mau menerima pelunasan. Yang kita terima sudah pasti uang itu kas. Maka tanggal 15 Desember kas kita bertambah di debit 7.500.000, kemudian piutang kita yang berkurang di kredit 7.500.000. Karena di tanggal 15 ini kita menerima pelunasan piutang. Karena transaksinya sudah terjadi sebelumnya di tanggal 5. Itu dia, makanya dia jadi piutang cuy. Oke. Kemudian tanggal 19 Desember membayar iklan untuk bulan Desember. Nah, kalau kita bayar iklan untuk bulan berjalan atau untuk bulan tersebut atau hanya untuk bulan Desember, maka jatuhnya jadi beban iklan. Tanggal 19 Desember, beban iklannya di debit 2.400.000, kemudian kasnya di kredit 2.400.000. Wow, mudah banget. Oke. Kita lanjutkan cuy ke transaksi yang selanjutnya tanggal 20 Desember. Membayar gaji bagian kantor untuk bulan Desember 2.600.000. Wow, gampang sekali nih. Tanggal 20 Desember, beban gajinya di debit 2.600.000, kemudian kasnya di kredit 2.600.000. Udah, selesai. Transaksi yang selanjutnya, tanggal 25 Desember, membayar gaji bagian penjualan. Oh, ada dua ya, ada bagian kantor, ada bagian penjualan. Caranya sama, tanggal 25 Desember, beban gaji bagian penjualan di debit 2.500.000, beban gaji, beban gaji bagian penjualan benar ya, 7.500.000 bukan 2,5 karena 3 orang ya, kali 3 ya. Kemudian kasnya kredit 7.500.000. Dah, selesai. Next, transaksi selanjutnya tanggal 28 Desember menjual barang kepada Tuan Agus tunai. Tanggal 28 Desember, kalau kita jual tunai, maka kas kita yang bertambah. Kas di debit 3.500.000, penjualan kita bertambah di kredit. Penjualan kredit 3.500.000. Wow, mudah banget. Yang selanjutnya tanggal 29, dibayar pelunasan atas pembelian barang dagang tanggal 3 Desember kepada toko makmur. Bayar pelunasan, berarti kita bayar utang ya. Tanggal 3 coba kita intip ya. Nah, tanggal 3 kita membeli barang dagang dari toko makmur 5 juta secara kredit. Berarti tanggal 29 kita mau bayar cuy. Kita mau bayar kepada toko makmur. Ada nggak potongannya ya? Tanggal 3 ke tanggal 29. 2/10 N/30. Berarti dari tanggal 3 ke tanggal 29 lebih dari 10 hari. Maka tidak dapat potongan cuy. Sehingga tanggal 29 utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Berarti utang dagang 5 juta di debit. Kemudian kas 5 juta di kredit. Tidak ada potongan ya. Karena sudah lebih dari 10 hari. Tanggal 3 ke tanggal 29. Wow, mudah banget. Udah selesai cuy. Sekarang, nah kalau jadinya utuh, seperti inilah dia jadinya cuy. Inilah utuhnya dia. Udah selesai ya. Kita totalkan nilainya sama. 47.700.000 sama. Udah, jurnal umum sudah clear. Sekarang kita akan posting ke dalam buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar itu adalah proses pemindah bukuan atau memposting akun-akun yang memiliki kode akun yang sama, yang bersumber dari jurnal umum, cuy. Itu dia. Nah, ini tabel buku besarnya, kemudian ini tabel jurnal umumnya. Di dalam perusahaan dagang, maka buku besar yang kita buat ini namanya buku besar utama. Beda lagi nanti kalau dia buku besar pembantu ya.
Buku besar pembantu berarti kita harus membuat dulu yang namanya jurnal khusus. Nanti videonya saya buat terpisah ya, membuat jurnal khususnya. Oke? Nah, kita akan posting yang pertama sekali kas. Tadi kan ada data neraca saldonya ya per 1 Desember ya, maka kita munculkan lagi. Ini harus dibawa dibawa dia ke buku besar selanjutnya. Nah, ini kita ambil sebagiannya, hanya bagian kasnya aja. Nah, ini ada kas, maka tanggal 1 keterangannya saldo, refnya centang saja di sini. Saldonya kasnya berapa? 32.729. Maka masukkan di debit. Nah, dalam ribuan rupiah. Oke. Lalu kita ambil kas yang ada di jurnal umum yang terbaru ini. Nah, kita lihat yang ada kasnya saja. Ini dia. Yang warna merah kasnya berkurang, yang warna biru kasnya bertambah. Ya sudah, tinggal kita masukkan aja tanggal 1. Nah, keterangannya ini kita nggak usah isi lah ya. Keterangan ini langsung ada di soal sih. Artinya kas kita dikredit karena apa? Contoh beban sewa, maka buatlah sini beban sewa keterangannya. Tapi saya nggak buat ya, mempersingkat waktu kita saja biar cepat. Maka refnya tetap JU1, berarti di kredit 1.500.000, maka debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit. Next, ke tanggal 2 Desember, JU1 di kredit ya, masih di kredit 1.500.000, debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit, masih debit lebih besar. Kemudian tanggal 7 Desember masih di kredit lagi, JU1 2.500.000, debit kredit kurangkan, letakkan di debit karena debit masih lebih besar. Kemudian tanggal 10 Desember JU1 masih di kredit 1.200.000, debit kredit kurangkan, letakkan di debit karena debit masih lebih besar dia. Kemudian tanggal 15 JU1 refnya 7.500.000 debit, maka saldonya debit kita jumlahkan, debit jumlahkan, letakkan di debit. Kemudian tanggal 19 Desember JU1 di kredit 2.400.000, debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit. Kemudian tanggal 20 Desember masih di kredit lagi senilai 2.600.000, debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit karena debit lebih besar. Kemudian tanggal 25 masih di kredit ya sebesar 7.500.000, debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit. Gampang ini ya. Gampang sekali nih coy. Tanggal 28 Desember JU1 di debit 3.500.000, debit jumlahkan, letakkan dia di debit. Kemudian tanggal 29 JU1 refnya di kredit 5 juta, debit kredit kurangkan, letakkan di debit. Nah, artinya di sini kasnya bersaldo normal yaitu 19.529.000 rupiah. Wow, dikit banget kan? Oke, buku besar kas sudah selesai. Kita akan lanjut ke buku besar yang selanjutnya, yaitu piutang dagang. Piutang dagang, nah ini data neraca saldonya yang per 1 Desember. Ini dia, berarti tanggal 1 keterangannya saldo piutang dagang di debit 15.446.000 rupiah dalam ribuan rupiah ya. Lalu kita munculkan lagi, piutang dagang muncul tanggal berapa? Mari kita lihat. Nah, tanggal 5 Desember piutangnya di debit, maka tanggal 5 piutangnya di debit, debit jumlahkan, letakkannya di debit. Paham ya? Kemudian tanggal berapa lagi piutangnya? Tanggal 15 Desember. Berarti di kredit. Di kredit, maka debit kredit kurangkan, letakkan dia di debit. Piutangnya juga bersaldo normal 15.446. Oke, kita lanjutkan coy. Nah, yang selanjutnya persediaan barang dagang. Di sini nggak ada, yang ada hanya di neraca saldo per 1 Desember. Nah, masukkanlah tanggal 1 keterangannya saldo di debit. Dah selesai persediaan barang dagang. Kita lanjut lagi ya. Asuransi dibayar di muka juga cuma 1 cuy. Cuman ada di sini. Berarti langsung masukkan. Tanggal 1 keterangannya saldo di debit 3 juta. Selesai. Kita lanjut ke perlengkapan toko. Perlengkapan toko, maka ini perlengkapan toko, ya kan? Nah, 3.220.000 rupiah. Berarti itu di debit, ya kan? Saldo. Kemudian kita lihat di sini perlengkapan toko. Nah, tanggal 2, masukkan tanggal 2 di debit 1.500.000, jumlahkan,
Maka saldonya di debit Rp4.720.000, masih bersaldo normal. Selanjutnya peralatan toko. Peralatan toko ini ada ya. Mana ini? Nah, ini peralatan toko di debit Rp56.840.000. Masukkan dia di sini. Keterangannya saldo. Kemudian kita lihat dari jurnal umum terbarunya, peralatan toko ini tanggal 10, maka tanggal 10 letakkan dia di debit. Debit jumlahkan, berarti peralatan tokonya bersaldo normal. Oke, kita lanjutkan lagi. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Di sini nggak ada, yang ada hanya di neraca saldo per 1 Desember. Nah, ini dia, masukkannya di kredit. Nah, kita lanjut ke utang dagang. Utang dagang, nah ini ada utang dagang. Ya, masukkan tanggal 1 keterangannya saldo di kredit Rp10.040.000. Lalu kita lihat utang dagang tanggal 3 Desember 5 juta di kredit, maka kredit jumlahkan, letakkan dia di kredit. Oke, next. Kemudian utang dagang lagi tanggal berapa cuy? Kita lihat tanggal 29-nya. Tanggal 29 di debit 5 juta. Maka kredit debit kita kurangkan, saldonya di kredit. Utang dagangnya juga bersaldo normal. Selanjutnya ke modal Jeffrey. Nah, modal Jeffrey berarti ini di kredit Rp143.416.000. Maka masukkan dia di kredit. Nah, ini dia. Keterangannya saldo. Cuman satu ya. Kemudian Prive. Nah, Prive Jeffrey juga di sini nggak ada, yang ada di sini kan, di neraca saldo per 1 Desember 2021-nya. Berarti Prive Jeffrey di debit tanggal 1 keterangannya saldo di debit 10 juta. Next, habis Prive apalagi ya? Penjualan. Nah, penjualan di sini ada di neraca saldo sebelumnya, masukkanlah dia di kredit. Oke. Kemudian kita lihat penjualan. Ada nggak di sini penjualan? Mari kita lihat tanggal 5 Desember. Tanggal 5 di kredit, maka kita jumlahkan sama-sama kredit. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 28. Tanggal 28 juga di kredit, kita jumlahkan. Maka total penjualannya Rp665.510.000. Itu dia cuy. Selesai penjualan, kita lanjut ke retur penjualan. Nah, retur penjualan di sini nggak ada, yang ada cuma di sini di neraca saldonya. Ini dia, berarti masukkan dia di debit. Dah, selesai. Lalu ke potongan penjualan. Potongan penjualan juga di sini nggak ada, yang ada di sini. Potongan penjualan ini. Nah, masukkan dia kemari. Keterangannya saldo tanggal 1. Jadi begitu cara mengisinya cuy, kalau ada data neraca saldo periode sebelumnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ikhtisar laba rugi nggak ada, kosong ya. Kita lanjut ke pembeliannya saja. Pembeliannya di debit. Nih, masukkan di sini pembelian debit. Lalu kita lihat pembelian muncul tanggal 3. Maka tanggal 3 di debit 5 juta. Kita jumlahkan debit-debit. Nah, letakkan di debit. Kemudian pembelian selanjutnya tanggal 7. Maka masukkan di sini di debit tanggal 7 2.500.000. Debit jumlahkan, letakkan di debit. Maka pembeliannya bersaldo normal, totalnya Rp456.452.000. Oke, lalu kita masuk ke retur pembelian. Retur pembelian cuma ada di sini. Nah, masukkan dia kredit. Tanggal 1 keterangannya saldo 2 juta. Potongan pembelian juga demikian. Potongan pembelian ini, nah tanggal 1 keterangannya saldo di kredit Rp500.000. Nah, lalu kita masuk ke beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ada nih di debit, maka masukkan dia tanggalnya, tanggal 1 keterangannya saldo di debit Rp825.000. Kemudian beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan adanya di sini. Nah, masukkan dia debit, berarti ini di debit. Nah, selanjutnya beban gaji bagian penjualan. Nah, beban gaji bagian penjualan di debit saldonya Rp61.680.000. Lalu di sini beban gaji bagian penjualan ada tanggal 25 Desember. Berarti tanggal 25 di debit 7.500.000, debit jumlahkan. Maka total beban gaji penjualannya Rp69.180.000. Nah, next, beban iklan selanjutnya ya. Beban iklan di neraca saldonya ini ada, maka tanggal 1 keterangannya saldo di debit beban iklan 18.500.000. Lalu beban iklan, ada nggak sini beban iklan? Mari kita lihat beban iklan ini, tanggal 19 Desember.
Tanggal 19 di debit 2.400.000, kita jumlahkan, debit jumlahkan, letakkan di debit. Wow, mudah banget ya. Kemudian yang selanjutnya beban penjualan lain-lain. Nah, cuman adanya di neraca saldo nih, maka tanggal 1 keterangannya saldo di debit Rp2.240.000. Lalu beban gaji bagian kantor cuy. Beban gaji bagian kantor di neraca saldonya ada, maka tanggal 1 keterangannya saldo Rp24.240.000. Kemudian beban gaji bagian kantor, kalau kita cek ini ada tanggal 20 2.600.000. Tanggal 20 di debit 2.600.000, debit jumlahkan, letakkan di debit. Selesai. Kemudian beban sewa. Beban sewa saldonya Rp24.020.000 di debit. Maka tanggal 1 keterangannya saldo. Nah, oke. Kemudian beban sewa tanggal 1 Desember di debit 1.500.000, maka jumlahkan debit. Kemudian beban administrasi lain-lain. Nah, ini dia. Di debit tanggal 1 keterangannya saldo. Nah, udah selesai cuy. Sekarang kita lanjut ke neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo ini yang akan nanti sebagai alat bukti untuk menentukan apakah buku besar yang kita kerjakan benar perhitungannya. Oke. Nah, neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar. Ya, atau paling gampangnya kumpulan dari saldo akun buku besar. Itu dia. Nah, biar lebih paham, langsung aja kita lihat ke contohnya. Nah, ini dia. Ini buku besar kas dan buku besar piutang. Ini neraca saldo PD sayang kamu per 31 Desember 2021. Maka tadi yang neraca saldo per 1 Desembernya nggak kita pakai lagi. Kita akan pakai per 31 Desember yang terbaru. Nah, lihat. Kita mulai dari kas. Kas saldonya Rp19.529.000 di debit. Nah, masukkan dia. Ces, ini dia. Kemudian piutang dagang. Kita lihat. Ini juga dia di debit. Ces. Nah, begitu dia, jadi tinggal dipindahkan aja nomor akun, nama akun, debit kredit. Nah, debit kreditnya ini sesuai dengan letaknya di saldo buku besarnya cuy. Dah, kas dan piutang udah selesai. Kita lanjut lagi cuy. Yang selanjutnya persediaan barang dagang. Kita lihat nih, persediaan barang dagang. Di mana dia? Nih, nah. Oke, kemudian asuransi dibayar di muka, 3 juta di debit. Masukkan dia nih. Kemudian perlengkapan toko di debit. Ces. Kemudian peralatan toko di debit, ces. Dah. Kita tampilkan lagi buku besar yang selanjutnya. Akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit, ces. Kemudian utang dagang di kredit 10.040.000, ces. Modal Jeffrey, ces. Nah, Prive Jeffrey, ces. Nah, itu dia cuy. Udah ya? Gampang ya? Wow, mudah banget. Gampang kali lah ini. Oke, kita lanjut buku besar yang selanjutnya. Nah, penjualan, masukkan dia. Ces. Kemudian retur penjualan di debit. Ces. Potongan penjualan di debit. Ces. Dah. Selesai. Kan tinggal masukkan aja nih Joy. Nggak susah. Kita lanjut. Pembelian di debit. Masukkan. Kemudian retur pembelian. Masukkan. Potongan pembelian. Masukkan. Nah, itu dia. Kita lanjut. Beban angkut pembelian Rp825.000, masukkan. Beban angkut penjualan Rp480.000 di debit, masukkan. Beban gaji bagian penjualan Rp69.180.000, masukkan. Dah, selesai sampai beban gaji bagian penjualan. Kita lanjut lagi cuy. Beban iklan di debit, masukkan. Kemudian beban penjualan yang lain di debit, masukkan. Beban gaji bagian kantor, masukkan di debit. Nah, itu dia. Gampang ya. Next, yang berikutnya. Beban sewa cuy, di debit, masukkan. Beban administrasi lain-lain di debit, masukkan. Nah, kalau sudah selesai semua kita masukkan ke dalam neraca saldo, PD sayang kamu, lalu kita akan totalkan jumlah debit dan jumlah kredit. Totalnya harus sama. Itu menandakan buku besarnya benar. Gitu dia cuy. Oke? Mari kita totalkan. Nah, totalnya sama. Berarti sudah benarlah tadi yang kita kerjakan. Dari jurnal umum sampai dengan ke buku besar utamanya. Sekarang kita akan lanjut untuk menyusun yang namanya jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian?
Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun dalam neraca saldo, sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Artinya cuy, data yang terdapat di dalam neraca saldo itu bukan data yang sebenarnya atau belum menunjukkan data yang sebenarnya. Contoh misalkan kayak perlengkapan, persediaan barang dagang, kan bisa aja yang habis terjual ataupun habis terpakai seperti perlengkapan. Nah, jadi kita perlu jurnal penyesuaian, di mana nanti jurnal penyesuaian ini akan memunculkan neraca saldo disesuaikan atau akan memunculkan data yang sebenarnya setelah proses pemeriksaan. Itu dia coy. Nah, ini dia. Ini tadi tabel neraca saldonya. Nah, neraca saldo ini belum menunjukkan data yang sebenarnya. Maka, perlulah dibuat jurnal penyesuaian. Karena ditemukan data penyesuaian seperti ini, cuy. Lihat. Katanya, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata persediaan barang dagang per 31 Desember 2021, Rp80.855.000. Kemudian asuransi yang sudah terpakai 2.500.000. Perlengkapan toko yang masih ada Rp3.460.000. Penyusutan atas peralatan toko sebesar Rp3.500.000. Kemudian gaji yang belum dibayarkan untuk bagian penjualan sebesar 1 juta dan gaji bagian kantor sebesar Rp2.500.000. Nah, ada muncul data penyesuaian setelah dilakukan pemeriksaan, sehingga ini perlu kita buat jurnal penyesuaiannya, cuy. Itu dia sebenarnya. Langsung aja kita eksekusi. Nah, ini tabel jurnal penyesuaian. Tanggal, keterangan, kode akun, atau ref, debit kredit dalam ribuan rupiah. Kita munculkan data penyesuaian yang pertama. Persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2021, Rp80.855.000. Nah, artinya ini persediaan akhir, cuy. Nah, tadi persediaan awalnya berapa? Mari kita munculkan. Nah, ini persediaan barang dagang awal Rp99.120.000. Maka, kalau untuk persediaan barang dagang awal, jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi di debit, ya kan, sejumlah persediaan awalnya, kemudian persediaan barang dagang di kredit, sejumlah persediaan awalnya, cuy. Nah, kemudian kita akan buat persediaan akhir. Ini persediaan akhir, ya kan? Nah, maka jurnal penyesuaiannya kebalikannya. Persediaan barang dagang di debit sebesar persediaan akhirnya, ini Rp80.855.000. Kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit sebesar persediaan akhirnya. Udah selesai. Wow, mudah banget. Nah, ini namanya metode ikhtisar laba rugi ya. Nanti ada juga metode HPP. Tapi kita pakai yang metode ikhtisar laba rugi saja, biar lebih gampang. Oke? Nah, kita munculkan lagi data penyesuaian yang selanjutnya. Asuransi yang sudah terpakai 2.500.000. Oke, katanya asuransi sudah terpakai. Berarti kita lihat asuransinya sebagai apa dicatat, cuy. Nah, sebagai harta. Kalau sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya yang terpakai, ya kan? Beban asuransi di debit, kemudian asuransi dibayar di mukanya di kredit, sejumlah yang terpakai. Ini dia. Udah gampang, kita nggak perlu hitung lagi. Kemudian kita munculkan lagi data penyesuaian yang selanjutnya. Perlengkapan toko yang masih ada sebesar Rp3.460.000. Nah, ini sama dengan asuransi tadi. Kita lihat perlengkapan toko dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai harta, maka kita akan hitung nilai perlengkapan tokonya yang terpakai. Nah, beban perlengkapan toko itu AJP-nya. Berapa nilai perlengkapan toko terpakai? Maka yang terpakai berarti Rp4.720.000 dikurang dengan yang masih ada ini. Nah, sehingga Rp1.260.000. Wow, mudah banget. Oke, kita lanjut ke data penyesuaian selanjutnya. Yang selanjutnya, penyusutan atas peralatan toko sebesar Rp3.500.000. Nah, gampang kali nih, cuy. Maka AJP-nya beban penyusutan
Ya kan, di debit, akumulasi, penyusutan di kredit. Nah, sejumlah yang disusutkan. Kita lanjut. Yang berikutnya, gaji yang belum dibayarkan untuk bagian penjualan sebesar 1 juta dan gaji bagian kantor sebesar 2.500.000. Gampang sekali nih cuy. Ini beban gaji, utang gaji nih. Maka tanggal 31 beban gaji bagian penjualan di debit 1 juta, utang gaji bagian penjualan di kredit 1 juta. Sama juga dengan bagian kantor, beban gaji bagian kantor di debit 2.500.000, utang gaji bagian kantor di kredit 2.500.000. Dah kita jumlahkan cuy. Kalau kita jumlahkan, nilainya harus sama cuy. Dah selesai jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan susun yang namanya kertas kerja cuy. Nah itu dia, ayo kita lanjut kertas kerjanya cuy. Nah, kertas kerja atau worksheet. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu kertas ya, bukan lagi yang berkolom-kolom, yes, atau berlajur-lajur. Makanya nanti ada kertas kerja 10 kolom, 8 kolom, 12 kolom. Yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Yes, jadi kertas kerja inilah nanti yang mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan, bahkan dalam membuat jurnal penutup. Nah, itu dia cuy. Dan membuat buku besar setelah penutupan, serta membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi kalau sudah ada kertas kerja ini, itu akan mempermudah kita atau akan membuat kita lebih gampang dalam menyusun tahap-tahap yang selanjutnya cuy. Langsung aja kita gaskan. Nah, ini adalah kertas kerja 10 kolom. Di mana neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, NSD, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba ruginya debit kredit, neracanya debit kredit. Makanya katakan dia 10 kolom. Nah, nomor akun, kemudian ada keterangan ataupun nama akun. Oke, gampang ya? Gampang. Tahap yang pertama, kita akan isi kolom neraca saldo cuy. Kita munculkan lagi neraca saldonya. Nah, neraca saldo yang ini, yang kita lihat ini cuy, akan kita pindahkan kemari. Nah, makanya kalau belajar di sekolah, kalau tulis tangan, pegal juga, ngilu. Nih, tangan kita nih ngilu. Menulis ini semua, pindahkan kemarin cuy. Nah, iya harus kita pindahkan. Bim, salah bim, ces. Nah, ini udah saya pindahkan dia. Nah, inilah dia setelah kita pindahkan. Gampang kan pindahkannya kan? Kalau di laptop, gampang lah, ya kan? Nah, kalau tulis tangan ya pegal lah tangan kalian sedikit ya. Nah, selanjutnya kita akan isi kolom jurnal penyesuaian cuy. Maka kita munculkanlah tabel jurnal penyesuaian yang tadi. Kita mulai dari tanggal 31 Desember yang pertama. Ikhtisar laba rugi di debit. Ada nggak akun ikhtisar laba rugi? Ada ini. Masukkan kolom penyesuaian di debit 99 juta. Kemudian persediaan barang dagang di kredit, masukkan kredit 99.120. Nah, dalam ribuan rupiah ya cuy ya. Ini dalam ribuan rupiah. Selesai. Kemudian yang berikutnya persediaan barang dagang, masukkan 80 juta. Yang 80 juta ini masukkan sini. Nah, kemudian setelah laba rugi lagi masukkan sini. Dah, selesai. AJP yang pertama selesai. AJP yang kedua, beban asuransi. Ada nggak di sini beban asuransi? Nggak ada, munculkan akun baru di bawahnya. Nah, beban asuransi, kolom penyesuaian, 2.500.000. Asuransi dibayar di muka, kredit 2.500.000. Selesai. Yang berikutnya, beban perlengkapan toko ada nggak? Nggak ada, munculkan akun baru. Nah, di debit, 1.260.000 rupiah, perlengkapan toko kredit 1.260.000 rupiah. Kemudian beban penyusutan peralatan toko, ada nggak beban penyusutannya? Nggak ada, munculkan akun baru. Nah, di debit 3.500.000, akumulasinya ada nggak cuy? Ada nih, kredit 3.500.000. Kemudian beban gaji bagian penjualan cuy, beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan ada nih. Nah, masukkan di debit. Kemudian utang gajinya nggak ada, munculkan akun baru di kredit. Kemudian beban gaji bagian kantor 2.500.000, bagian kantor. Nih 2.500.000, kolom penyesuaian. Utang gaji bagian kantor, munculkan akun baru. Nah, dah selesai. Kita jumlahkan lagi. Nah, dah selesai jurnal penyesuaian. Sekarang kita masuk ke kolom NSD, neraca saldo disesuaikan. Ini gampang sekali cuy. Ini tinggal penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaian.
Nah, lihat nih, kalau ini kan nggak ada di penyesuaiannya, langsung pindahkan aja dia, masukkan kemari. Nah, ini debit tambahkan, debit tambahkan, kredit kurangkan. Nah, ini kan debit, kredit kita kurangkan, habis nih kan, maka tinggal ini yang tersisa. Nah, ini masukkan aja nanti kalau yang ini. Selanjutnya, piutang dagang, masukkan. Nah, kemudian persediaan barang dagang. Ini kan debit 99.120, ini kredit sama angkanya, berarti ini habis, maka tinggal yang ini cuy. Tinggal pindahkan aja yang ini kemari, dah selesai. Nah, debit kredit kurangkan, letakkan di debit. Debit kredit kurangkan, kemudian ini pindahkan langsung. Ini tambahkan, letakkan di kredit. Ini langsung kredit, modalnya kredit, price-nya di debit, penjualannya di kredit, langsung pindahkan, retur penjualannya di debit, potongan penjualan di debit, ikhtisar laba rugi, ini masukkan dua-duanya cuy kemarin cuy. Debit kredit. Nah, masukkan. Oke, begitu caranya ya. Pembeliannya di debit, retur pembeliannya ini kredit, langsung pindahkan, ini kredit. Maka ini bebannya di debit, ini debit, debit jumlahkan, letakkan di debit, ini pindahkan. Ini beban bagian penjualan lain-lain, beban penjualan lain-lain di debit, pindahkan. Debit jumlahkan, letakkan di debit. Ini debit, ini debit. Nah, ini kolom penyesuaian langsung pindahkan ke debit. Ini juga ke debit, yang ini juga ke debit, ini ke kredit. Ini ke kredit. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlahnya juga harus sama, cuy. Nah, sama. Berarti penjumlahan kita benar. Nah, jadi NXD inilah data yang sebenarnya. Inilah data terakhirnya. Neraca saldo disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian. Itu dia. Sekarang kita akan isi kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi itu diisi dengan akun nominal atau kode akun 4, 5, dan 6. Kalau seandainya ada kode akunnya. Nah, akun nominal itu apa saja? Pendapatan, kemudian beban-beban, pembelian, penjualan, retur, dan potongan. Nah, ini dia. Nah, yang saya kasih warna ini. Inilah akun nominalnya. Maka semua akun nominal ini angkanya kita masukkan ke kolom laba rugi. Ambil angka atau data dari NSD. Berarti penjualannya langsung pindahkan ke kredit. Retur penjualannya di debit. Potongan penjualannya di debit. Ikhtisar laba rugi masukkan dua-duanya. Nah, kemudian pembeliannya di debit. Retur pembeliannya di kredit. Potongan pembelian di kredit. Kemudian nih beban ini masukkan di debit. Nah, semuanya ini. Nah, gampang kan cuy? Jadi ambil angka dari NSD. Udah, lalu kita jumlahkan yang di kredit. Nah, jumlahkan yang di debit. Dia nggak akan sama cuy. Tidak akan sama. Kenapa? Karena judulnya laba atau rugi. Nah, itu dia. Kalau seandainya lebih besar nilai angka yang ada di sisi kredit atau di kolom kredit dibandingkan dengan yang di kolom debit, maka di sini kalau kita lihat lebih besar yang di kredit dibanding dengan debit. Maka perusahaan ini mengalami yang namanya laba. Berarti kalau kita kurangkan, total labanya adalah Rp17.294.000 laba bersih. Itu dia. Jadi kita letakkan di sisi debit labanya. Agar kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan sisi kreditnya. Itu dia ya. Ingat, jika sisi kredit pada kolom laba rugi di kertas kerja lebih besar pada sisi debit kolom laba rugi, berarti perusahaan tersebut mengalami laba. Karena penjualan itu kan di sebelah kredit atau di sisi kredit. Itu dia coy. Yang di sisi debit itu beban. Nah, kita lanjut ke kolom neraca. Kolom neraca diisi oleh akun real. Akun real itu apa aja? Kode akun 1, 2, 3, harta, utang, dan modal. Ya sudah, berarti di luarnya ini tadi, pindahkan di kolom neraca. Sama, ambil angka dari NSD coy. Nah, ini dia. Kita pindahkan. Tinggal pindahkan. Debit, 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 debit. Ini kredit, masukkan ke kredit. Masukkan ke kredit. Masukkan ke kredit. Ini price-nya debit, masukkan debit. Lalu kita langsung ke bawah, utang gaji, bagian penjualan, dan bagian kantor di kredit.
Nah, udah kita jumlahkan cuy. Ini pun kalau kita jumlahkan, sisi debit dan sisi kredit tidak akan sama juga nilainya. Nah, tapi kalau kita kurangkan, selisihnya akan sama dengan selisih yang di kolom laba rugi, yaitu Rp17.294.000. Nah, ayo kita kurangkan. Debit Rp187.830.000 dikurang Rp170.536.000. Maka hasilnya akan sama. Nah, kita letakkan di sisi kredit supaya dijumlahkan nilainya sama dengan ini. Nah, itu dia. Udah selesai kertas kerja kita, Joy. Ya kan? Udah selesai. Sekarang kita lanjut untuk menyusun laporan keuangan, Joy. Nah, ini dia. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Kita akan mulai dari laporan laba rugi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah selesai membuat kertas kerja, maka membuat laporan keuangan akan lebih mudah, lebih gampang, cuy. Pada laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, tahap pertama kita harus mencari dulu yang namanya penjualan bersih. Penjualan bersih itu adalah penjualan. Nah, penjualannya ini masukkan. Oke, kemudian penjualan dikurang dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Retur dan potongan ini. Nah, kurang retur, kurang potongan. Sehingga kalau kita jumlahkan ini, dapatlah penjualan bersihnya Rp647.576.000. Setelah dapat penjualan bersih, kita harus kurangkan dengan harga pokok penjualan. Karena kita mau mencari laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor, penjualan bersih, dikurang HPP. Maka HPP-nya, nah, harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian bersih, dikurang persediaan akhir. Berarti persediaan barang dagang awalnya, ini dia. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo itu merupakan persediaan awal. Maka masukkanlah persediaan awal, kemudian ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian. Berarti kita mulai dari pembeliannya mana pembeliannya ini. Nah, ini pembeliannya. Masukkanlah kemari pembelian. Kemudian ditambah dengan beban angkutnya ada nggak? Beban angkut pembelian ada ini. Nah, tambah. Kemudian dikurang retur atau potongannya. Nah, kurang potongan dulu. Potongan 500. Kemudian kurang retur pembelian 2.000 dalam ribuan rupiah. Sehingga dapatlah pembelian bersihnya sebesar Rp454.777.000. Persediaan awal tambah pembelian bersih itu disebut dengan barang tersedia untuk dijual. Nah, kalau kita kurangkan dengan persediaan akhir, ini persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir itu yang berada pada kolom neraca saldo disesuaikan. Kalau kita kurangkan persediaan akhir, maka disebut dengan harga pokok penjualan. Ini dia. Sehingga penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor. Gitu dia cuy. Lalu setelah dapat laba kotor, kita akan mencari laba bersih. Laba bersih adalah laba kotor ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi total beban. Berarti kalau kita lihat pendapatan di luar usaha tidak ada, maka kita langsung masuk ke total beban-bebannya. Yang mana dia? Ini banyak cuy ini. Nah, ini yang warna hijau-hijau, panah hijau ini. Masukkan aja yang pertama beban angkut penjualan, kemudian beban gaji bagian penjualan, kemudian beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban gaji bagian kantor, beban sewa, beban administrasi, beban asuransi, beban perlengkapan toko, kemudian beban penyusutan peralatan toko. Kita totalkan semua bebannya. Total bebannya itu adalah Rp157.240.000. Nah, laba kotor dikurangkan dengan total beban, dapatlah laba bersih.
Laba bersihnya adalah Rp17.294.000. Nah, harus sama dengan laba bersih yang ada pada kertas kerja tadi. Yang mana dia? Yang ini. Sama kan? Nah, harus sama nih dengan ini labanya. Udah selesai. Gampang, ya kan? Itu dia cuy. Agak sedikit lebih panjang karena dia perusahaan dagang. Berbeda dengan perusahaan jasa. Tinggal pendapatan kurang beban. Selesai. Kalau dagang beda lagi, hitung penjualan bersihnya, hitung HPP-nya, hitung laba kotornya, begitu dia cuy. Kita lanjut untuk menghitung laporan keuangan untuk laporan perubahan modal, atau yang disebut dengan menghitung modal akhir. Nah, ini dia. Laporan perubahan modal untuk mencari modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang price. Itu kalau dia laba. Kalau dia rugi, maka tinggal kurang rugi kurang price. Di sini kan dia laba, berarti kita pakai yang warna kuning. Maka munculkan dulu modal awal. Modal awalnya itu adalah modal yang ada pada neraca saldo. Masukkan di sini. Kemudian laba dikurang price, ya kan? Labanya ini, price-nya mana nih? Ini price. Nah, laba dikurang price disebut dengan tambahan modal. Maka tambahan modalnya Rp7.294.000. Modal awal ditambah dengan penambahan modal disebut dengan modal akhir. Itu dia. Udah selesai cuy. Gampang kan? Gampang. Sekarang kita lanjut untuk menghitung yang namanya neraca ya, laporan keuangan neraca. Nah, konsep dari neraca ini, total harta harus sama dengan total pasiva atau total aktiva harus sama dengan total pasiva. Tuh dia cuy. Aktiva itu harta lancar, pasiva itu utang dan modal atau utang plus modal. Kita mulai dari aktiva atau harta lancar. Ini dia kas, piutang sampai dengan perlengkapan toko. Di bawah ada nggak? Nggak ada. Maka ini munculkan. Maka ini pindahkan semua kemari cuy. Kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Kita jumlahkan dalam ribuan rupiah ya. Sehingga total harta lancarnya dapat ini dia, Rp119.790.000. Lalu kita hitung yang namanya aktiva tetap. Nah, aktiva tetapnya ini peralatan toko dan akumulasinya. Di bawahnya ada nggak? Nggak ada, cuma ini aja. Maka masukkan peralatan toko kurang akumulasinya. Sehingga dapatlah nilai harta tetapnya Rp44.460.000. Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, maka total hartanya atau total aktivanya Rp164.250.000. Nah, nanti total aktiva ini harus sama dengan total pasiva, utang plus modal. Kita mulai dari utang lancar. Nah, utang lancarnya ini utang dagang yang ini, masukkan kemari. Kemudian di bawah masih ada utang gaji bagian penjualan yang ini, masukkan. Kemudian utang gaji bagian kantor yang ini 2.500.000 masukkan. Maka total utang lancarnya adalah Rp13.540.000. Kebetulan di sini tidak ada utang jangka panjang cuy, maka hanya ada utang lancar saja. Oke. Nah, udah habis utangnya cuy. Sekarang masuk ke modal. Nah, modal di sini yang kita masukkan adalah modal akhir cuy. Modal akhir si Jeffrey tadi. Jangan masukkan modal yang ada di sini, nggak balance nanti. Nah, masukkanlah modal yang ini, yang dari laporan perubahan modal. Masukkan dia kemari. Nah, kalau kita jumlahkan total utang ditambah dengan total modal, maka hasilnya harus sama dengan ini. Nah, sama. Total aktiva sama dengan total pasiva. Nah, ini bukan aktiva, melainkan pasiva. Lalu kita akan menyusun jurnal penutup. Nah, ini dia. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang digunakan pada perusahaan dalam aktivitas akuntansi dengan tujuan menghapus atau menolkan saldo akun nominal, price, dan saldo laba ataupun rugi. Jadi kalau dikatakan dia menolkan ataupun menghapus, jadi bukan kita hapus ya atau kita delete, tidak. Misalkan kalau pendapatannya bersaldo normal di debit, maka
untuk menolkannya kita harus pindahkan dia ke kredit. Kalau bebannya di debit, pindahkan dia ke kredit. Begitulah yang namanya menolkan. Karena debit kredit akan dikurangkan. Sehingga saldonya akan nol nanti. Nah, begini dia caranya. Lihat. Nah, menutup akun nominal. Ini adalah tabel jurnal penutup. Berarti kita akan munculkan lagi tabel kertas kerjanya untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal penutup. Kita akan mulai dari yang kolom laba rugi. Udah pasti kolom laba rugi ya. Jadi kalau mau membuat jurnal penutup, kita tinggal lihat aja kolom laba rugi. Karena semua akun yang ada di kolom laba rugi itu merupakan akun nominal. Nah, kalau dia dikredit, supaya dia nol atau dihapuskan, pindahkan dia ke debit. Nah, lihat nih. Kita mulai dari penjualan. Ini dia. Penjualannya kan dikredit, pindahkan dia ke debit. Nah, penjualan di debit. Kemudian apa lagi? Retur pembelian. Nah, pindahkan dia ke debit. Apalagi? Potongan pembelian, pindahkan dia ke debit. Kemudian satu lagi, ikhtisar laba rugi. Kredit, pindahkan ke debit. Nah, maka apa yang dikredit tetap ikhtisar laba rugi. Sejumlah total yang di debitnya ini. Udah selesai. Nah, sekarang yang di sisi debit, atau yang di kolom debitnya. Nah, yang di kolom debitnya, mari kita lihat. Tanggal 31, apa yang pertama kali? Nah, pembelian di debit, pindahkan dia ke kredit. Kemudian apa lagi? Retur penjualan. Nah, pindahkan dia ke kredit. Kemudian apa lagi? Potongan penjualan. Pindahkan dia ke kredit. Nah, gampang kan? Yang debit tinggal pindahkan ke kredit. Selanjutnya apa lagi? Nah, beban-beban. Ini dia cuy. Kita mulai dari beban angkut pembelian. Di debit, pindahkan ke kredit. Kemudian beban angkut penjualan, pindahkan. Beban gaji bagian penjualan, pindahkan. Beban iklan, pindahkan. Beban penjualan lain-lain, pindahkan. Beban gaji bagian kantor. Beban sewa, beban administrasi, beban asuransi, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko. Nah, kemudian masih ada nih satu lagi, ikhtisar laba rugi nih, pindahkan kemari. Nah, totalnya apa yang di debit? Total ini semua cuy. Maka yang di debit adalah ikhtisar laba rugi. Wow, mudah banget. Nah, akun nominalnya semua sudah kita tutup. Sekarang kita akan menutup yang namanya akun prive. Bagaimana cara menutup akun prive? Dengan cara mendebit modal dan mengkreditkan akun prive-nya sejumlah prive-nya. Itu dia ya. Jadi tinggal kita pindahkan aja prive-nya ke kredit. Temannya apa? Modal. Tapi sejumlah prive-nya. Kita lihat prive-nya di sini. Nah, ini dia. Berarti modal di debit, prive-nya di kredit 10 juta. Kemudian kita mau menutup laba, cuy. Nah, menutup laba bagaimana? Menutup laba itu berarti ikhtisar laba rugi di debit, modalnya di kredit. Kalau menutup rugi bagaimana? Kebalikannya, cuy. Kalau rugi. Nah, kalau laba seperti ini dia. Ikhtisar laba rugi debit, modal di kredit, sejumlah labanya. Labanya ini. Nah, ini dia. Ya udah, tinggal kita buat aja. Ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit, sejumlah labanya. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dengan tadi yang akun nominal tadi. Harusnya dia berada pada satu kesatuan tabel. Kita jumlahkan. Tapi karena ini proses pembelajaran, maka saya pisah-pisah. Biar gampang memahaminya. Kita jumlahkan cuy. Nah, jumlahnya harus sama. Ini dia. Udah, selesai. Udah selesai jurnal penutup cuy. Sekarang kita akan lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Check it out. Nah, neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang diisi oleh saldo akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan atau akun-akun yang tidak ditutup. Nah, katanya kan bersumber dari buku besar setelah penutupan. Sementara kita tidak membuat buku besar setelah penutupannya. Terus gimana dong? Nah, ya sudah. Kan ada di lanjutannya. Atau akun-akun yang tidak ditutup. Artinya, akun-akun yang sudah ditutup, ya, akun nominal, prive, kemudian saldo laba atau rugi tadi tidak akan muncul pada neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Karena saldonya sudah nol. Nah itu. Jadi yang muncul itu akun apa aja? Akun harta, utang, dan modal. Gitu dia cuy. Nah ini dia. Ini kertas kerjanya yang akan membantu kita untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah ini dia. Sebenarnya gampang sekali cuy. Walaupun kita tidak membuat buku besar setelah penutupan, kita akan mampu dan sangat mampu untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kita tinggal lihat aja nanti
akun-akun yang tidak ditutup. Itu dia. Artinya akun-akun yang sudah ditutup atau akun-akun yang terdapat dalam jurnal penutup tidak akan muncul lagi pada neraca saldo setelah penutupan. Gitu dia cuy. Nah, cara mengisinya gampang. Kita tinggal lihat aja akun yang ada di kolom neraca pada kertas kerja. Itu dia cuy. Nah, yang di kertas kerja kolom neraca yang ditutupkan itu kan hanya prive. Artinya prive-nya tidak akan muncul. Maka yang muncul itu adalah yang ini nanti, harta, ya kan, utang, nah dan modalnya. Ambillah angka yang di kolom neraca, cuy. Nih, yang di kolom neraca ambil angkanya. Nah, ya sudah, maka kita buat aja langsung tabel neraca saldo setelah penutupannya. Nih dia, cus. Kita urutkan ya, lihat nih, kas 101 kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang dagang, lalu masuk ke utang gaji bagian penjualan dan utang gaji bagian kantor. Kita urutkan sesuai dengan kode akunnya biar rapi dan biar indah dilihat. Nah, lalu kita ambil angkanya dari kolom neraca, cuy. Itu dia, gampang sebenarnya. Makanya kalau udah ada kertas kerjanya udah gampang. Kemudian kita masukkan modal. Nah, modalnya yang ini kita masukkan, coba. Nah, kalau kita masukkan modal yang terdapat pada kertas kerja di kolom neraca ini, kita masukkan ke tabel neraca saldo setelah penutupan, maka nanti nilainya tidak akan sama, cuy. Nah, akan berbeda, berarti salah, masih salah berarti kan gitu. Nah, jadi jangan pernah memasukkan yang ini, salah, nanti nggak sama dia. Kita hapus, salah. Masukkanlah modal yang terdapat pada laporan perubahan modal atau masukkanlah modal akhir. Nah, ini dia. Masukkanlah modal akhir yang ini. Masukkanlah kemari. Nah, kalau sudah kita masukkan modal akhirnya, maka nanti total kreditnya akan sama dengan total debitnya. Nah, kan sama, coy. Udah selesai. Gitu dia. Jadi gampang kan? Nggak perlu kita buat buku besar setelah penutupan. Ingat kata kuncinya. Akun-akun yang sudah ditutup atau akun yang ada di kolom laba rugi pada kertas kerja tidak akan muncul pada neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama. Yang kedua, modal yang muncul adalah modal akhir. Udah selesai. Karena neraca saldo setelah penutupan isinya adalah harta, utang, dan modal. Nah, selesai, coy. Ingat, prive juga nggak akan muncul karena prive sudah ditutup. Udah selesai neraca saldo setelah penutupan. Sekarang kita lanjut untuk menyusun yang namanya jurnal pembalik atau reversing entries. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalikkan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Artinya, jurnal pembalik ini adalah membalikkan beberapa akun yang terdapat pada jurnal penyesuaian. Nah, itu dia. Jurnal pembalik dibuat di awal periode sebelum periode baru dimulai. Nah, berarti jurnal pembalik tanggalnya 1 Januari, cuy. Itu dia, cuy. Nah, akun-akun yang perlu jurnal pembalik. Yang pertama, perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Yang AJP-nya perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit yang tersisa. Kemudian, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Berarti yang titik-titik dibayar di muka, kemudian beban titik-titik di kredit. Nanti biar lebih paham, kalian boleh lihat di channel saya ataupun channel orang lain ya mengenai jurnal penyesuaian. Jadi khusus untuk jurnal penyesuaian. Atau nanti setelah ini saya buat videonya deh, biar lebih gampang. Kemudian beban yang masih harus dibayar, beban gaji, utang gaji contohnya. Kemudian pendapatan diterima di muka yang diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Itu dia, cuy. Jadi ada 5 akun dalam jurnal penyesuaian yang akan dibalik. Nah, sekarang kita lihat pada jurnal penyesuaian kita. Ingat tadi kata kuncinya, jurnal pembalik membalikkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian PD Sayang Kamu yang dibalik itu hanya ada 2 ya. Nah, ini beban gaji bagian penjualan dan beban gaji bagian kantor. Bagaimana cara membalikkannya? Tinggal balikkan aja akunnya, cuy. Tanggal 1 Januari berarti utang gaji, beban gaji untuk bagian penjualan. Kemudian
Utang gaji bagian kantor dan beban gaji bagian kantor. Udah selesai, tinggal balikkan saja. Gampang kita jumlahkan. Udah selesai. Udah clear semua cuy, dari jurnal umum sampai jurnal pembalik untuk akuntansi perusahaan dagang.